Indonesia Low Brand 2024 non-subsidized NPK fertilizer, NPK Mutiara. Halo Sahabat Mutiara, selamat datang kembali di episode Bicara Tani yang ke-218. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel NPK Mutiara TV supaya Sahabat Mutiara nggak ketinggalan update video ke depannya. Nah, Sahabat Mutiara juga bisa cek akun media sosial kami lainnya yang ada di description box di bawah. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu komoditas pertanian yang memiliki permintaan tinggi di pasar nih. Apakah itu? Yes, bawang daun. Karena permintaan yang sangat tinggi di pasar, jadi tentunya para petani perlu nih untuk meningkatkan kualitas produksi. Jadi kita undang ahlinya bawang daun yaitu Kang Lalan. Nanti beliau akan sharing-sharing pengalaman, juga berbagi tips bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan pasar, juga meraih keberhasilan cuan melimpah dari hasil budidaya bawang daun. Begitu, jadi boleh banget buat sahabat Mutiara yang penasaran seputar bawang daun, silahkan ketik di kolom komentar supaya kita bisa kulik dan bahas semuanya. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber hari ini yaitu Kang Lalan. Halo Kang. Iya, halo. Halo, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi gini Kang, rencananya kita akan ada dua sesi. Yang pertama, Ya, kita akan ngobrol santai, lalu rehat sejenak, dan dilanjut sesi Q&A di sesi kedua nanti setelah jeda. ya, boleh, boleh. Oke, oke. Pertama nih, boleh perkenalan dulu nggak Kang? Kang Oh Lalang iya, ini petani apa, asal mana, tanam apa aja? Hmm. iya. Sebelumnya selamat sore ke semuanya sahabat Mutiara Indonesia. Ya. Perkenalkan nama saya Lalang Diswanto, Mm-mm. salah satu petani dari Majalengka, tepatnya di Kecamatan Argapura. Eh, Salah satu petani bawang daun. Oke. Tani bawang daun. Nah, pertama nih Kang, boleh di-sharing nggak nih awal mula Kang Lalan bisa terjun ke pertanian itu gimana ceritanya? Oh iya. Awal mulanya sih memang basicnya dari keluarga petani ya, Kak. Mm-mm. Jadi dari kecil mungkin ya udah ikut-ikutan ke kebun gitu. Ya semakin di sini belajar dewasa itu ya mulai dari 2013-an Ya. mulai coba-coba tanam di kebun. Awalnya sih nggak terfokus ke bawang daun ya. Awalnya itu semua nama sedikit-sedikit sambil belajar gitu ya. Sorry Mas, Nah makin kurang ke sini tuh awalnya tanam karena apa Kang? Sorry kurang jelas. awalnya awalnya itu tanamannya itu Mm-mm. macam-macam kan sambil belajar Ya. juga sedikit-sedikit itu. Nah mulai ke sini makin ke sini bawang daun kan menjadi apa ya menarik lah. Mm-mm. Menarik bisa dikatakan menarik karena bawang daun salah satu tanaman yang cukup fleksibel, Mm-mm. tanaman yang enggak punya waktu baku untuk dipanen ya Mbak. Mm-mm. Ya, bawang daun kan dipanennya itu 60, 70, 80, 90. Dia tuh kan fleksibel tergantung kemauan kita mau dipanen kapan gitu. Mm-mm. Seperti itu. Oh, jadi akhirnya Kang Lalan memilih bawang daun gitu ya. Iya. Tapi tertarik nggak tanam yang lain? Atau memang kebetulan di daerah sana cocoknya bawang daun, Kang? Kebetulan sih kalau kalau menurut cocok sih semuanya cocok ditanam ya. Cuman Mm-mm. saya lebih tertarik ke bawang daun itu karena dari waktunya itu Mbak, waktu tanamnya itu fleksibel. Mm-mm. Dia nggak Oh ya. punya waktu baku buat panennya.
Oh, yang tadi Kang Lalan Iya, kasih tahu iya, ya. Oh, iya. iya. Terus berarti ini Kang Lalan fokus tanamnya bawang daun aja atau tanam yang lain? Ya, untuk sekarang sih lebih difokuskan ke bawang daun. Oh, Yang oke. lain juga sih ditambah, cuman nggak begitu terfokus seperti ke bawang daun. Oh, jadi Cuman utamanya itu penyelang bawang doang. daun. Iya. Oh, iya. Kalau Kalau boleh misal tahu, mm-mm, kubis, sawi itu ditanamnya itu mendekati akhir musim penghujan antara Mei, Juni, mm-mm. sehabisnya bawang daun 2 kali. Oh, jadi itu buat sambilan setelah bawang daun. Iya, iya, Ah, iya. iya. Oke. Kalau boleh tahu ini lahannya luasnya berapa tuh, Kang? Yang difokuskan di bawang daun itu Mm-mm. sekarang itu kurang lebih kan hitungannya per roll ya kalau di sini per roll Iya, mulsa. iya. Yang difokuskan di bawang daun itu sekitar 8 lah yang saya fokuskan di bawang daun. 8 apa, 8 Kang? roll mulsa. Sorry. 8 roll mulsa. Itu sama dengan segimana, Ka- Kang? Bayangannya. Kalau ukuran enggak 1 hektar sih, cuman mungkin kurang lah, kurang sedikit. Kalau 1 hektar kan kisaran 10 roll. Ini kan Mm-mm. cuma 8, mungkin kurang dari 1 hektar. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Kalau misalnya bawang daun nih, Kang, ada varietasnya Ya. nggak? Atau ya udah bawang daun itu tok? Oh iya. Ya kalau di saya kan khususnya di daerah saya, Mm-mm. di daerah saya itu bawang daun itu beda sama di daerah lain mungkin ya. Di daerah Iya. saya itu cuma ada satu varietas, beda Mm-mm. sama halnya di Bandung. Di Bandung kan banyak varietasnya. Kalau di daerah Mm-mm. saya itu varietasnya cuma bawang daun doang gitu, nggak ada bahasanya, nggak ada bawang jenis apa enggak gitu. Oh, nggak ada. Tapi, Beda halnya eh, sama di daerah saya. oh kalau di daerah lain, jadi sebenarnya ada tuh varietas bawang daun tuh Ada ada. kalau di Bandung kan ada Japra, ada Mm-mm. Ranca, terus Japra Mm-mm. Japra juga kan dibagi beberapa varietas lagi katanya. Ada yang Japra Cikalong, Japra Ciwidey. Mm-mm. Kalau di saya sih nggak ada, cuman ada satu varietas doang. Mungkin kalau dipisah-pisah mungkin bisa bisa dikatakan ini varietas apa, ini varietas apa. Soalnya pas ditanam di lahan itu setiap petani itu karakter bawang daun itu beda-beda. Oh, sebenarnya jadi Ya. varietasnya Ada tuh yang beda, cuman di daerah Kang Lalan ya udah satu penamaannya varietas mungkin aja penamaan dianggapnya. begitu. Oh, iya, iya. Emang kalau Soalnya setiap perbedaan, lahan Mhm. itu karakter bawang daun itu beda. Oh, Karakternya itu karakter beda, beda. Mbak. Jadi setiap lahan itu ada yang tuh jadi dia tuh sedikit anaknya, cuman Mm-mm. besar-besar batangnya. Oh iya. Nah, ada lagi yang banyak anaknya, cuman batangnya itu kecil-kecil. Mungkin itu dari Oh, varietas pun itu bisa itu dikatakan beda. sebenarnya Cuman berbeda kali ya. penamaannya mungkin jadi beda. Oh, Sebenarnya iya, iya. sebenarnya sih berbeda kalau di lahan kita Mm-mm. Oh iya. gitu. Kalau misalnya di tempat Kang Kalau Lalan, dari lahannya sebenarnya berbeda. karakternya bentuknya kayak gimana, Kang? Yang banyak di sini itu yang banyak anaknya tapi nggak terlalu besar ke batangnya. Kalau khusus di daerah Mm-mm. saya, Oh, mayoritas sih kebanyakan seperti itu. Soalnya kalau dari segi anakannya kurang itu, mm-mm. jadi di dalam lubang mulsa itu kayaknya kurang 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 penuh gitu. Oh ya. Berarti setiap tanam varietasnya kayak gitu terus ya karakternya. Karakter tumbuhnya tuh Kayak kayak gitu. gitu terus ya. Cuman karakternya, ya sih karakternya petaninya beda-beda ya Kak. Ada yang sukanya bawangnya nggak terlalu banyak anakan, yang penting besar. Ada Mm. yang suka, yang penting banyak anaknya, nggak apa-apa lah ya, nggak terlalu besar juga. Ada yang seperti Oh, itu. Beda-beda tapi sih. setiap mm-mm. Gimana ini gimana gimana kesukaan Oh dari ya, tapi petaninya yang di sendiri. Kang Lalan itu terus ya yang tadi anakannya banyak tapi batangnya nggak terlalu besar. Memang nggak terlalu besar Oh sih. iya ya, oke, oke, oke. Kalau boleh tahu ini Kang Lalan nanamnya di dataran rendah, dataran tinggi atau gimana, Kang? Posisi lahannya? Kalau saya sih dataran tinggi, di dataran tinggi, Dataran tinggi. dataran tinggi, Oh iya. dataran tinggi di lereng. Oh, di lereng, iya, iya. Terus emang apa bawang daun tuh cocoknya di dataran tinggi atau sebenarnya di manapun bisa? Sebenarnya sih kalau bawang daun cocok aja ya. Kalau Mm-mm. misalkan di pesawahan yang di agak apa ya, yang di Mm-mm. bawah itu cocok. Cuman
musimnya itu cuman bisa di kemarau doang. Kalau di musim Hmm. hujan gini, jadi si bawang itu rentan busuk. Oh, iya, iya, iya. Jadi sebenarnya bisa ya kalau untuk dari lokasi itu mau dataran tertinggi ataupun rendah, keduanya bisa ya. Nah, cuman yang membedakannya kalau di dataran tinggi itu nggak mengenal cuaca. Kalau di daerah dataran bawah itu baru bisa ditanam ketika kemaraunya udah jadi. Seperti itu. Oh, perbedaannya di dataran, maaf diulangi ya Kang. Kalau di dataran tinggi, kapanpun bisa, di dataran rendah, saat kemarau aja bagusnya ya. Bagusnya seperti Oh, itu. oke, oke, Kang. Terus kalau boleh tahu, ini gimana, Kang, persiapan lahannya sampai ke bisa panen itu bagaimana? Dari awal Persiapan lainnya. mulainya, ya dari awal mulainya, terus perawatannya, pemupukannya, sampai bisa panen itu bagaimana nih, supaya sahabat mutiara juga bisa tahu nih, yang dari nol, yang nggak tahu apa-apa, bisa tahu juga gimana cara tanamnya. Cara tanam itu sepertinya kalau untuk olahan Iya. sebenarnya nggak jauh beda ya sama tanaman-tanaman lain. Sama kalau olahannya sih seperti itu. Dari per satu romusa itu biasanya Mm-mm. kalau di saya itu pakainya kan pupuk postal. Katanya kalau di daerah lain itu apa sih namanya? Kotoran ayam itu. Oh, pupuk dasar itu pupuk Persiapannya itu yang kompos gitu. ya kompos gitu. Kompos Mm-mm. gitu. Pupuk kompos gitu. Setelah dikomposkan mungkin bisa diberi perlakuan pupuk kimia. Kita Mm-mm. bisa pilihannya kan sekarang mungkin ada ya. Bisa kita pakai amopos, Mm-mm. bisa kita pakai molke fosfat. Itu untuk pupuk Sekarang dasarnya. dasarnya di atas pupuk organiknya mungkin kalau bisa dikata pupuk Mm-mm. organik. Iya, kita Oh bisa ya, tabur dulu. itu Oke, dosisnya pokoknya berapa, Kang? kalau untuk satu roll biasanya paling saya kasih 25 kilo paling 25 paling kilo per pupuknya tadi. per pupuk satu 100 per pupuk 100 per pupuk kandang 100 itu dikasih merokenya mereka fosfatnya 25 mungkin paling paling 25 Jadi 25 Maroke fosfat 25. kalau sama posma sih saya emang nggak maksudnya sekarang kan pilihannya ada dua ya. Saya Mm-mm. cenderung lebih ke pakai Merauke Postpad. Kalau mau posnya Oh, mungkin dari nanti di fase susulan. oh ya. Jadi rekomendasinya untuk pupuk dasar itu Maroke fosfat 25. Oh Seperti iya. itu. Nah setelah Terus selanjutnya gimana? uh, dikasih pupuk Merauke Postpad, biasa kita tutup bedengannya ya. Mm-mm. Bedengan Musa. Setelah mungkin jadi kurang lebih lah didiamkan dulu sekitar 10 harian sebelum tanam. Nunggu 10 hari. pupuk-pupuknya mungkin 10 hari sebelum tanam. Mm-mm. Ini dulu, beres dulu mungkin lah Mm-mm. bahasanya. Nah, setelah 10 hari, eh, bisalah kita mulai tanam di lobangi mulsanya. Mm-mm. Kita bisa mulai tanam. Dan kebutuhan benihnya itu beda-beda juga ya, Kak. Per Gimana tuh? mulsa Mm-mm. itu beda. Nah, eh, kebutuhan benih itu tergantung dari kita dapat benihnya itu yang kecil apa yang besar. Oh, ada lagi nih kecil besarnya. Iya, ada lagi. Soalnya Mm-mm. kan biasanya benihnya itu ada yang dapat beli, ada yang Mm-mm. dapat kita tanam sendiri benihnya itu. Mm-mm. Rekomendasinya apa nih, Kalau Kang? kita sih kalau di dataran tinggi ya rekomendasi benihnya benih kita sendiri. Mm-mm. Soalnya dari perawatannya, dari cara pemupukannya, sebelumnya kita udah tahu ini bawangnya umur berapa, dikasih Mm-mm. pupuknya terakhirnya itu kapan. Mm-mm. Kalau kita beli kan kita nggak tahu perawatan sebelumnya itu seperti apa, pemupukannya seperti Oh, apa, iya. seperti itu. Cocok-cocokan ya, karena yang kalau sendiri kan udah Cocok-cocok. kenal karakternya. Udah karakternya udah kenal. Oh, iya, Nah iya. kebutuhannya itu jadi misalkan kalau kita tanam bibit yang kecil tuh ya per romosa itu Mm-mm. bisa kita tanam dengan 3 kintal benihnya. Gimana, Kang? Sorry. Iya kalau dari kita kecil ya, Mm-mm. nah per romosa itu cukup buat 3 kintal juga cukup buat tanam satu romosa itu. Oh, ya. Tapi beda beda lagi kalau kita dapat yang besar itu malah jadi 2 kali lipat.
Wah, kebutuhan 2 kali benihnya. lipat. Masih bisa dapat 2 kali lipat, bisa 5 kintal, 6 kintalan dari 3 kintal yang bibit kecil itu. Oh, perbedaannya jauh dong ya? Jauh dong, jauh, jauh banget perbedaannya. Iya, Perbedaannya jauh banget. Perbedaannya jauh banget. iya. Jadi rekomennya yang besar dong. Kalau benih kita sendiri sih kan nggak usah beli ya. Jadi Mm-mm, rekomendasi yang besar. Kalau iya. kita eh, membeli dari orang lain kan, kalau kebutuhan benihnya lebih besar kan, otomatis biayanya makin meningkat. Mm-mm, Gitu. Jadi kalau kita beli benihnya dari orang lain itu, iya. diusahakan mencari itu yang agak pendek lah bawangnya, biar Mm. dari apa sih, jumlah benih yang kita butuhkan itu bisa lebih menyusut gitu, nggak terlalu banyak. Oh, iya, 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 iya. Itu untuk benihnya. Selanjutnya gimana nih setelah mulai tanam? Setelah mulai tanam, Mm-mm, biasanya saya itu untuk pupuk susulan yang pertama ya Mbak. ya, Pupuk susulan yang pertama itu saya biasa dikocor di umur. Saya biasa dikocor kan ya. Pupuknya itu ya, kan di dalam mulsa ya. ya. Dikocor itu biasa di umur 20 hari setelah tanam Mm-mm. udah bisa dikocor. Udah Oh, bisa iya. dikocor. Pupuk yang biasa yang dikocor untuk pertama kali, itu susulan pertama kali itu saya biasa menggunakan Merauke 16, Mm-mm. terus Merauke MAP sama magnesium. Oke. Itu untuk pupuk yang pertama ya setelah tanam. Ya, setelah tanam Itu 20 hari setelah tanam. 20 hari setelah tanam. Dosis-dosisnya gimana Kang tadi? Untuk dosisnya itu per 200 liter air ya Mbak. Per Mm-mm. 200 liter air itu biasa pakai Mutiara 16-nya 4 kilo, terus Mm-mm. Merauke MAP-nya itu 1 kilo, Mm-mm. dan magnesiumnya itu 1 kilo. Itu per untuk Per 200 liter air. per 200 liter air. Oh ya, oke, oke. Nah, selanjutnya gimana Kang? Setelah pembukaan yang pertama nih. Ya, biasa kan pengobatan gitu ya, pakai Mm-mm. insek, kunyit, gitu ya, segala macam yang biasa kita Mm-mm. gunakan. Ya. Kalau untuk insek mah banyak lah, Mm-mm. sudah banyak pilihan di kios-kios mungkin yang biasa. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk fungi insek itu sama aja sih, sama kayak tanam-tanaman kentang, tomat, sama aja Ya. mungkin Jadi kalau seperti pemberian itu. itu setelah pembukaan pertama. Ya, pemberian fungisida, insektisida itu setelah pemupukan pertama. Oh, setelah Di pembukaan umur pertama. 25 hari mulai kita bisa spray. Oh, jadi di jeda 5 hari ya setelah pemupukan. Ya, jeda 5 hari. Oke. Nah, setelah disemprotkan itu, apalagi nih, Kang? Eh, yang susulan yang kedua itu ya Kak. Yang Mm-mm, susulan yang susulan kedua kedua. itu saya sistemnya sih biasanya nggak di, kalau bahasanya ada yang diabuk, ada yang tugal gitu ya. Kalau Mm, saya sih kan tanamnya itu di mulsa ya. ya. Sistemnya itu terus pemupukannya, Pembukaannya terus, terus gimana tuh, Kang? maksudnya sistem pemupukannya itu sistemnya dikocor gitu, nggak ditugal atau Oh, disebar gitu oh, pemupukannya. jadi dari awal Soalnya kan sampai saya akhir tanam, caranya seperti iya itu. saya kan caranya seperti itu, soalnya tanamnya saya itu di mulsa kan, Mm-mm. pakai mulsa, jadi langsung dikocor aja ke lubang-lubang mulsa. Oh ya, pemupukan yang kedua itu berapa hari setelah tanam? Tadi udah 25 itu fungisida, lalu ditunggu berapa hari lagi nih untuk pemupukan kedua? Nah, pemupukan yang kedua itu masuk di 45, di Empat puluh jeda lima. 25 hari mungkin. Oh, tambah 40 atau 45 tambah 20 hari lagi setelah fungisida tadi. setelah fungisida. Oh ya, oke. Pemupukan yang kedua itu masuk. Pupuknya masih sama atau Pemupukan yang gimana? kedua itu masuk. Pemupukan yang keduanya beda lagi ininya, Apa tuh? konsentrasinya beda lagi. Mm-mm. Untuk pemupukan yang kedua biasanya saya pakai Merauke grower ya, Mm-mm. grower, terus dicampur magnesium, Magnesium, mag S. Mag S ya. Ya,
Yang kocoran yang kedua itu cuman pakai dua jenis. Mm-mm. Untuk pemupukan yang kedua itu kalau dosisnya sih sama. Sama. Untuk eh, Merauke eh, blowernya saya pakai 4 kilo, untuk mag saya pakai 1 kilo. Oh, itu tapi setiap pemupukan tuh selalu di mix nih. Selalu di mix dalam 1 tong. Oh, ya, 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 ya. Oke, ini Dalam pemupukan yang 1 tong 200 itu ya. Oke, ini untuk pemupukan yang kedua. Selanjutnya gimana, Kang? Ini sebenarnya sampai berapa kali pemupukan ya, Kang? sebenarnya kalau pemupukan sih tergantung rencana kita di usia panen. Mm-mm. Yang Kalau pengalaman misalkan Kang kita, Lalan aja nih. yang pengalaman saya biasanya sih dipanen itu sekitar 75 ya Mbak. Mm-mm. 75 hari kita mulai panen. Ya. Nah, mampu masuk lagi pemupukan yang ketiga itu di umur 60. Mm-mm. Konsentrasinya sama sama kayak pemupukan yang di usia 45. Mm-mm. Jadi sama tuh grower dan Mark S. Magas ya. Oh, ini di hari Konsentrasinya ke 65. 60. 60 di Oh, 60. 60. Oke, oke, oke. 60. 60 dengan pupuk yang sama di kali kedua tadi. Ya, betul, betul. Oke. Terus selanjutnya apa nih? Ada perawatan lain kah? Sudah sih mungkin biasa sih masukin pungi seperti itulah. Mm-mm. Kalau untuk pemupukan berarti 3 kali pemupukan ya? 3 kali bisa di 3 kali pemupukan. Kalau mau dipanen 75 bisa 3 kali pemupukan pengecoran. Oh, iya, iya. Pemupukannya berarti sampai bisa panen itu hari ke 75. 75 udah cukup lah kalau 75. Kalau di saya sih 75 udah cukup lah. Udah cukup Oh, bisa iya. dipanen. Oh, iya, iya. Tapi ada kayak perawatan lain nggak? Kayak penyiramannya atau gimana? Kalau di musim penghujan sih enggak ya. Kalau musim penghujan, Mm-mm. kalau di musim kemarau mungkin penyiramannya itu yang harus sedikit ekstra ya kalau bawang di musim kemarau itu. Gimana tuh penyiramannya kalau musim kemarau, Kang? Soalnya kalau musim kemarau itu kalau kekurangan air itu jadi gimana ya? Pertumbuhan itu makin lambat. Kepucuk-pucuknya itu jadi Oh, menguning. Kekurangan air. oh, iya, 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 iya. Jadi ini penyiramannya gimana dari sumber kah atau gimana, Kang? Pengairan di sana? Kalau di saya sih biasanya pengairan di saya tuh di biasa dari selokan tuh. Mm-mm. Jadi di ke bedeng. Tiap Mm-mm. bedeng kan ada ininya. Jadi dimasuk-masukin airnya ke situ. Oh, dari sekat-sekat ininya ya? Cebor biasa dicebor seperti itu Mm-mm. mungkin. Oh, iya, Cebor iya, iya. seperti itu. Ada Itu. juga sekarang sih yang pakai sprinkle. Lebih Mm-mm. bagus sih pakai Apa? sprinkler air tuh. Oh, iya, oke. Lebih Itu untuk bagus itu pakai sprinkle kalau pengairannya ya? penyiraman bawah. Ya kalau pengairannya sih lebih bagus pakai sprinkle. Soalnya kalau pakai sprinkle itu misalkan kita menyiram di pagi hari itu ya. Kan Mm-mm. si embun-embunnya itu kan pada nempel ya di daunnya ya, Kak. Ya, ya. Nah, ketika pakai sprinkle kan si daunnya kena sama air siraman jadi seperti hujan tuh. Mm-mm. Soalnya kalau musim kemarau itu si embunnya itu nempel nempel kuat di daunnya itu. Jadi makin susah tanam bawang daun di musim kemarau itu. Oh, iya, iya. Jadi Berpengaruh pas ya kita berarti nyiram itu penyiraman ya juga. pengaruh penyiraman juga pengaruh sih. Kalau penyiraman musim kemarau itu jadi harus kena sama daunnya tuh Kak. Nggak bisa bawahnya doang. Oh, iya, iya. Terus itu per berapa tuh penyiramannya? Setiap hari kah atau bagaimana, Kang? Kalau untuk penyiraman sih kalau di kemarau biasa kalau bukan di Agustus sih cukup lah 2 hari sekali. Mm-mm. 2 hari sekali disiram cukup. 2 hari sekali. Oh, iya, iya. Ya, Berarti emang cukup. harus rutin ya, Kang? Lebih rutin dari Harus rutin. pemupukannya. Lebih rutin dari pemupukannya kalau musim kemarau. Berarti enak kalau di musim hujan ya, nggak usah ada penyiraman. Iya, enak di musim hujan dari segi biaya, dari segi Mm. waktu, kita lebih Hmm. menghemat lah. Oh, iya. Kalau di musim kemarau tuh jadi banyak, banyak biaya tambahannya Oh, ya dari perbandingannya menyiram bisa itu. berapa tuh, Kang? Soalnya kan menyiram itu kan biayanya lumayan besar ya. Mm-mm. Udah tambah kalau airnya emang debit airnya
itu agak kurang, gitu. Banyak Mm-mm. tantangan lah kalau di musim kemarau, tanam bawang di musim kemarau itu. Oh, iya, iya, iya. Lebih banyak tantangannya di musim kemarau daripada di musim hujan. Hmm. Jadi Cuman perbandingannya untuk sangat saat lumayan itu ya? ya sangat sangat lumayan sih. Tapi untuk di musim hujan Mm-mm. ini memang sangat rentan terkena busuk batang ya Kak. Kendalanya seperti Oh, itu sekarang, kalau sekarang oh, itu kendalanya itu. oh, jadi tuh penyakitnya lumayan ya? Mm-mm. Lumayan Oh, musim hujan penyakit busuk batangnya lumayan karena mungkin dari debit airnya yang tidak teratur ya kalau hujan. mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau hujan setiap hari kan jelek juga kan ke tanamannya. Mm-mm, mm. Selain busuk batang, biasanya kan terkena apa nih di tempatnya Kang Lalan? Hamanya juga Eh, adakah? Hamanya sih yang sekarang lagi gawat-gawatnya itu sih busuk batang Kak. Busuk Kalau batang. untuk embun seperti lodo-lodo seperti itu sih bisa dikendalikan lah. Tapi untuk busuk batangnya belum ada solusi kan. Oh, jadi ini lumayan ya agak susah Hmm, menghadapi busuk batang. agak susah ya, agak susah Kalau misalnya menghadapi udah busuk batang. terkena busuk batang gimana Kang? Biasanya dipangkaskah atau ya udah? Busuk batang sih paling yang udah kenanya itu kita cabut ya, kita buang. Mm-mm, mm-mm. Untuk pencegahannya mungkin bisa pakai fungisida dan bakterisida. Nah, itu bisa Oh, juga pas kita kocor itu bisa juga pencegahan di awalnya pas kocor pertama itu bisa kita iya. masukkan dicampur sama fungisida dan bakterisida. Oh, di saat Untuk pemupukannya. pencegahan ya di pemupukan pertama itu kita udah bisa masukin buat Oh, pencegahan busuk batangnya itu oh ya. Jadi di mix tuh aman ya berarti. aman kalau saya di mix sih. Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Berarti itu salah satu solusi yang bisa dicoba ya Kang. Nah, bisa dicoba soalnya kalau udah kena memang susah ya untuk mengantisipasi lah awalnya. Oh ya, 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 ya. Oke. Terus biasanya nih Kang, saat panen tuh ada nggak cara yang tepat untuk panen? Apa ya udah cabut-cabut aja atau ada waktu khusus panennya yang mana dulu, terus setengahnya dulu atau gimana? Enggak sih kalau panen sih bebas aja sih kalau bawang. Bawang Kalau di saya kan mayoritas, kalau yang di penting saya udah kan H plus mayoritas, 75 ya? mm, iya bebas aja sih kalau masalah panen. Soalnya kan di Oh, saya, eh, soalnya kan kalau di saya itu eh, maksudnya itu kalau di saya kan sistem penjualannya itu enggak sistem kita jualnya per kilo. tapi Ya, kalau di saya kan sistem jualnya itu borongan kalau disebutnya bisa borongan. Kita mah borongan jadi itu nggak langsung tahu pas semuanya. jadi kita itu nggak ngurusin pas waktu panen itu. Oh, Kalau di saya seperti alah. itu. Oh, konsepnya kayak udah dipesan gitu ya? Konsepnya sih bukan dari pesen tapi ya mungkin sistem jualnya itu udah borongan lah kita masalah pas kita jual itu nggak mikirin misalkan dapatnya berapa dikali berapa pokoknya jadi sistemnya itu mungkin ada hitungannya ya kalau si Mm-mm, pengepulnya itu misalkan dari mm-mm, satu eh, kalau menurut saya itu ya hitungannya mm-mm. si pengepul itu bisa menaksir sekian ton, si penjualnya sih yang Mm-mm. punya naksir sekian ton, jadi tinggal beradu harga aja seperti itu. Oh, kalau kayak gitu berarti konsepnya di akhir nih, ada kayak perhitungan jumlah beratnya berapa, baru deal-dealan harga. Ya, nah untuk jumlah bom beratnya itu seperti kita itu jadi si pengepul sama si yang punya itu kan jadi apa sih punya penaksiran masing-masing. Mm-mm, Misalkan ambil contoh dari satu roll itu misalkan si pengepul itu menaksirnya itu misalkan 2 ton gitu ya. Ambil mm-mm, contohnya. Nah mm-mm. si yang punya itu menaksir dari satu roll itu misalkan 2 ton 300. Nah dari Mm-mm. 300-nya itu mungkin yang agak tarik ulurnya itu. Dari 300 kilonya itu Oh, mungkin yang agak tarik ulurnya itu. oh, jadi ini hanya kayak perkiraan aja ya, Kang, sebenarnya. Perkiraan aja sih, perkiraan aja. Oh, ya, ya, kirain Kebanyakan kalau kayak di saya sih sistem dihitung jualnya seperti itu. dikit-dikit. Enggak, Hmm. kalau di saya sih kebanyakan sistem penjualnya seperti itu.
Jadi Hmm, pas panen itu kita nggak ngurus ini panen itu. oh nggak ngurusin. Dari pencabutan panennya juga nggak diurusin sama Kang Lalan. Ngurusin tahu beres aja, terima beres aja. Oh, ya, ya, ya. Tapi kalau kalau kayak gitu harganya gimana Kang? Kalau dari segi harga, oke kayak borongan gitu atau oke jual langsung ke pasar? Hmm, sebenarnya sih range-nya itu nggak terlalu jauh ya Mbak. Misalkan kita Mm-mm, jual borongan sama kita jual sendiri per kilo mm-mm, misalkan gitu mm-mm, ya. Kita panen sendiri, kita jual mm-mm. sendiri gitu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda untuk Hmm, harganya. untuk harganya. Soalnya butuh biaya lagi ya tenaga. Beda lagi. Malahan kata saya lebih ribet kita panen sendiri daripada kita panen sama ban. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Ya Berarti biaya kalau panen misalnya, soalnya kan lumayan mm-mm. juga. Berarti dari segi penjualan itu udah selalu ada ya. Kang Lalan nggak usah Udah, pusing-pusing konsumennya. oh, udah nggak. Biasanya sih kalau di sini udah si pengepulnya itu udah punya petaninya sendiri-sendiri gitu. Oh, udah ada channelnya Gitu. masing-masing. Udah ada channelnya masing-masing. Jadi Oh, kita iya, nggak iya. nggak bingung pas pemasaran itu, jadi nggak bingung kita mau jual kemana, ini mau Mm-mm, jual. Jadi enggak sih, enggak kebanyakan enggak sih. Kebanyakan mm. udah punya pengepulnya masing-masing. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Tapi Kang Lalan tahu nggak dari yang borongan tadi dijualnya pada kemana? eh kalau untuk sekarang ya, kalau untuk Mm-mm, sekarang biasanya si pengepul itu penjualannya itu ada yang ke wilayah tiga Cirebon ya, ada yang ke mm-mm, Cirebon, yang ke Kuningan. mm-mm. Tapi untuk yang tonase yang agak besar, Ya. mah masuk ke pasar induk Cikopo sama Cibitung. Oh, iya, 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 iya. Mereka jualnya itu ke sana. Mhm. Terus dari segi harga gimana, Kang? Untuk saat ini tuh bawang daun tuh dihargai berapa? Untuk saat ini mungkin kalau dibilang murah, mungkin murah ya. Kalau Mm-mm. dibilang standar, mungkin standar ya. Oh Soalnya ya, kalau dibilang murah itu kita berkaca dari tahun kemarin kan harganya meledak di luar meledaknya itu prediksi kalau tahun mele- kemarin. meledak itu turun atau naik, Kang? Ini meledaknya. Tahun kemarin itu menjadi harga paling terbaik mungkin ya. Oh ya? Baru dirasakan di bawah-bawah. Ya. Berapa tuh, Kang? Rekor mungkin kalau tahun kemarin mungkin rekor ya. Bisa dibilang rekor untuk bawang daun Iya. harganya. Berapa, Kang? Itu Untuk tahun rekornya. kemarin, untuk tahun kemarin itu mulai Desember 2023 ya, Mm-mm. sampai di Juni 2024 Mm-mm. itu harganya meledak banget, bisa dikatakan meledak. Meledak berapa tuh, Kang? Meledaknya. Un- Meledak pernah sampai mencapai panen itu 25.000 per kilo di lahan. Wow, itu tertinggi, Kang. Rekor Tertinggi tertinggi. sejarah Oh, mungkin. sejarah bawang daun. Sejarah ulang tahun mungkin di tahun kemarin harganya 25.000. 25.000, menyentuh Oh angka iya. 25.000 di tingkat petani. Emang normalnya berapa tuh Kang harga bawang daun tuh? Kalau normalnya mungkin balik lagi ke sekarang awal sekarang mungkin ya, Iya. Mm-mm, mm-mm. harganya sekarang di 5.000. Oh, wow. Berarti memang itu tertinggi sih 5 kali lipat ya? 5 kali lipat ya betul. Oh, Dan iya, iya, sekarang bisa iya. dikatakan lagi murah lah. Mm-mm. Sekarang lagi 5.000 berarti ya harganya. 5.000. Iya. 5.000 Terus pasarannya sih 5.000. kenapa bisa drastis gitu Kang perbedaannya? Nah, untuk perbedaannya mungkin dari segi ketersediaan barang ya. Mm-mm, Untuk tahun kemarin itu ketersediaan barang di lahan itu cukup sedikit, mm-mm. yang menanamnya itu kurang. Oh, ya, 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 ya. Tahun Oh, kemarin jadi itu yang produksinya sedikit, stok permintaannya besar ya? Tinggi. Nah, untuk tahun kemarin seperti itu. Kalau untuk tahun sekarang karena mungkin petani-petani berkaca kepada tahun kemarin ya, Mm-mm. disangkanya mungkin tahun ini akan seperti tahun kemarin. Jadi Oh. setiap orang berlomba-lomba sekarang menanam bawang. Padahal kemarin Akhirnya faktornya mungkin itu karena sedikit ya produksinya, ya makanya jadi karena tinggi. ya karena iya betul. Karena permintaan pasar yang tinggi, stok di Mm-mm. lahannya sedikit. Jadi mungkin naik harganya memang melambung. Kalau untuk Hmm. sekarang sih
memang permintaannya memang segitu mungkinnya karena Mm-mm. ketersediaan sekarang stok bawangnya di lahan itu banyak, jadi mungkin Mm-mm. harganya jadi menurun drastis. Oh ya ya ya. Tapi kalau misalnya turun drastis gitu, nggak sampai rugi kan? Nah, untuk perhitungan untung atau Mm-mm. ruginya itu balik lagi ke pas kita penanaman. Gimana tuh? Harga Mm-mm. benih di penanaman, harga benih di penanaman. Misalkan ambil Mm-mm. contoh pas kemarin itu ya kan sempat jatuh ke 2000 di Mm-mm. Oh sempat 2.000. bulan November. Sempat sempat jatuh Wah. September di bulan Mm-mm. 9 10 itu sempat jatuh ke 2000, Mm-mm. jatuh ke 2000. Ya seperti itu 2024 pas lalu berarti ya? eh, ya bulan-bulan kemarin 2024 bulan Mm-mm. 9 bulan 10 hancur Mm-mm. sampai ke 28 2000. Wow. Itu karena harga bibitnya terlalu mahal, Kang. Nah, pas kemarin bisa harganya bisa anjlok itu karena mungkin balik lagi ya faktor saya yang sekarang terjadi mungkin karena Mm-mm. berkaca di bulan bertahan harga bawang itu bertahan sampai bulan Juli 2024. Mm-mm. Juli Mm-mm. itu masih di harga 20 ke atas. Mm-mm. Nah, kan si di bulan Juni itu kan si bawang itu pindahkan tanam ke bawah di sawah, di Iya, persawahan gitu. Kan iya. udah karena mulai musim kemarau kan jadi bisa Mm-mm. ditanam di sawah. Iya. Oh, jadi makin banyak nih Nah, yang kan mau tanam. iya soalnya kan si petani mungkin berkaca ke bulan-bulan kemarin. Mm. Kayak menarik nih potensial gitu Nah, untuk ya potensial ditanam. soalnya bulan kemarin bertahan di 6 bulan itu 6 bulan terakhir itu bertahan di angka 20 lah, Dua 20-an, puluhan ya. Mm-mm. belasan mungkin 12-an. Jadi mungkin si petani itu jadi masa tergiur lah bahasa ininya. Iya. Jadi setiap orang itu pas mulai kemarau itu di bawah itu berlomba-lomba menanam bawang juga. Oh, iya. Berarti usaha bibit juga naik ya kalau gitu harganya. Bisa juga naik. Iya bisa juga naik di Juli itu bisa juga naik. Iya. Biasanya harga berapa, Kang? Bibitnya itu? Standarnya ya kalau standarnya. Mm-mm. Kalau standarnya itu biasanya kalau mau musim kemarau itu standarnya itu di bawah 10.000 standarnya di bawah 10.000. Normalnya di bawah 10.000. Namanya bawah 10.000 benihnya di bawah. Pas kemarin itu pas Juli itu pas mau musim tanam di daerah bawah-bawah itu ya. Mm-mm. Nah harga bawangnya itu melambung di Jadi, 25 wah, 25 ribu ngikut ngikut 25 ke harga ikut bawangnya ya. ikut yang ikut ke harga bawang airnya. Heeh. Soalnya seperti itu sih stoknya memang untuk sayur kurang, untuk benih juga kurang. Mm-mm. Jadi stoknya itu yang memang nggak ada, memang benar-benar kurang, sangat kurang Mm-mm. stoknya. Berarti kemarin termasuk rugi dong yang beli saat harga tinggi bibit. Iya, justru iya pasti udah pasti rugi. Soalnya kan yang pas kemarin panenan ada yang 2.000, 3.000 sampai Mm-mm. 5.000 itu ya. Mm-mm. Kan pas mereka tanam itu benihnya itu di angka 25.000. Oh iya ya, tidak menyangka gitu ya. Harganya tahu-tahu Namanya turun soalnya kan drastis. harga kalau harga sih nggak Mm-mm. nggak nggak ada patokan sih kalau harga Mm-mm. Berarti ini berpengaruh ya ketersediaan berpengaruh produksi ketersediaan dengan permintaan pasar ya. sangat berpengaruh. Oh iya, iya. Berarti ada rekomendasi nggak Kang supaya harganya tuh bisa dijualnya naik itu saat kapan? Rekomendasinya sih paling kalau mau bagus harganya mungkin penanamannya ya penanamnya Mm-mm. bisa ditarik maju Ditarik maju. tarik maju misalkan kita kan mulai tanam kan di musim hujan ya Mm-mm. antara September dan Oktober. Mm-mm. Nah biasanya sih kalau mau agak mahal Mm-mm. dan lihat stok di lahan lain belum pada banyak gitu ya. Mm-mm. Jadi si masa penanamnya itu kita Mm-mm. majuin dulu dikit. Oh iya, iya, iya. Oh Nanti iya kalau sih. biar pas panennya itu kita bisa lebih dulu gitu. Oh iya, jadi lebih dulu panen, yang lain masih tahap tanam ya. Ya mungkin seperti Oh itu. iya, jadi produksinya emang belum banyak. Banyak kalau Hmm. banyak ya repot lagi lah. Pasti Iya repot iya benar. harganya. Pasti repot harganya. Iya iya iya. Mungkin Oke seperti itu oke. sih kalau kalau
soal harga. Oh, soal harga ya. Jadi tadi sempat harga terendah itu 2.000, harga tertinggi rekor bawang 20. daun nih 25. Iya. Di tingkat Iya, petani oh ya, tapi normalnya itu di harga 5.000 berarti ya. 5.000 7.000 lah. 5.000 7.000. Oke, oke. Oke deh kalau gitu, Kang. Kang, kebetulan sekarang kita jeda dulu sebentar ya, Kang. Ya, siapa tahu Kang mau minum dulu sesaat. Nanti kita lanjut ke sesi 2 untuk tanya jawab ya, Kang. Boleh, boleh. Ya, oke. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana. Silahkan siapkan pertanyaan karena setelah ini ada sesi Q&A yang akan langsung dijawab oleh Kang Lalan setelah jeda berikut. Berbagi dulu. Oke. Berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara. Oke. Berbagi. Lama-lama mereka nggak enak sih, Pak. Nah, ini kayaknya kawan abang ini. Kalau pulang. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi tanaman sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin. Bahwa ini sama buahnya saya. Halo sahabat Mutiara, sekarang kita ke sesi 2 untuk tanya jawab. Silahkan siapkan pertanyaan supaya bisa langsung dijawab nih oleh Kang Lalan. Oke Kang, sekarang kita sesi tanya jawab ya Kang. Siap. Oke. Kita cek pertanyaan yang masuk sebentar. Nah, pertanyaan pertama nih Kang. Boleh tahu nggak Kang, jarak tanam antara bawang daunnya itu berapa supaya bisa hasilnya bagus? Oh iya. Kalau untuk jarak tanam itu sangat mempengaruhi ya ke produksinya juga. Iya. Nah, untuk jarak tanam itu kalau si lubang mulsanya itu terlalu rapat, jadi si produksi itu batang itu pasti mengecil. Iya. Biasanya kita lubang mulsa itu sekitar 30 cm ya. 30 cm dari lubang ke lubang itu. 30 cm antar lubang. 30 cm. Antar lubang itu 30 cm. Mau saat kemarau maupun hujan sama tuh. Semua kondisi 30 cm. Kalau musim hujan, kalau itu di musim hujan ya Kak. Kalau 30 cm itu di musim hujan. Soalnya kalau kita kan meminimalisir supaya apa sih? Sirkulasi udara mungkin ya, karena memang lembab kalau di musim penghujan kan, jadi meminimalisir serangan-serangan embun tepungnya, mungkin dari lodoh-lodihnya seperti itulah. Kalau untuk di musim kemarau itu bisa kita rapatkan. Jadi lebih. Kalau di musim kemarau ya bisa kita rapatkan jarak tanam. Kita bisa tarik ke 15 cm atau 20 cm di musim kemarau. Oh, jadi kalau kemarau 15 sampai 20, tapi kalau hujan rekomendasinya 30 cm antar tanamannya. Amannya 25-30 lah kalau musim hujan. Oke Kang, terima kasih jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih Kang. Gimana cara menjaga kualitas hasil panen? Menjaga kualitas hasil panen itu kembali lagi ke perawatan kita ya, dari pupuknya, dari insek fungisidanya, seperti itulah. Harus ekstra kalau di musim penghujan gini, pengobatan itu harus ekstra. Jadi tipsnya itu dari pemupukan dan perawatannya. Oh iya. Tapi kalau misalnya dari waktu panennya ada nggak mempengaruhi nggak ke kualitas? Oh, ke kualitas bawangnya? Setelah panennya. Itu kalau 75 itu lah sebetulnya waktu yang pas ya. Selalu awal kah atau gimana?
Iya, kalau 75 sih itu udah waktu pertengahan lah, nggak Oh, terlalu di pertengahan. akhir kan. Ya, kalau 75 itu lagi, kalau bisa dikatakan sih 75-90 itu kondisi bawang itu lagi bagus-bagusnya. Oh, jadi jeda jaraknya tuh di hari ke 75 sampai 90. Ya, iya betul. Oh, iya, 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 iya. Setelah panen Jedanya itu biasanya, seperti setelah panen tuh biasanya eh, ada kayak layu gitu nggak, Kang? Selama misalnya perjalanan untuk ke pasar atau ke produksi ke tempat lain. kalau di daerah saya sih mayoritas kan bawangnya agak kering ya, bukan kan Mm-mm. karena di dataran tinggi mungkin ya. Jadi Iya, sampai pasarnya itu masih agak tegak gitu ya, agak seger lah, mm-mm. seger. Iya, Karena mungkin sekarang mah kan apa sih, jarak pengiriman juga yang makin terpangkas waktunya ya. Jadi mm-mm. meminimalisir kerusakan di perjalanan lah, Mm-mm. seperti itu. Oh, jadi memang rekomendasi adalah 75 sampai 90. Udah, itu ya. Iya, Oh, iya. iya. Oke, Kang, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kang. Ada rekomendasi nggak, Kang, kalau misalnya mau tumpang sari bersama bawang daun? Apa tidak bisa Tumpang sari ditumpang sari? Iya, bawang daun itu. bisa, bisa. Bisa dengan apa tuh, Kang? Kalau kita Mm. biasanya kita tumpang sari sama cabai keriting ya. Oh, sampai cabai keriting. Nah, sama cabai keriting itu kita bisa tumpang sari. Mm-mm. Penanamannya itu kalau mau tumpang sari, Mm-mm. eh, setiap busa kan bedengannya itu dibikin 3 lubang ya. Mm-mm. Nah, yang di tengah itu kita bisa tanam cabai keriting, yang di sisi kiri kanan itu kita bisa tanam bawang daun. Itu udah paling cocok tumpang sarinya kalau bawang daun. Oh, jadi bawang daun memang rekomendasinya dengan cabai keriting. Cabai, iya, cabai Oh, keriting. yang lain bisa ada juga nggak, Kang? Enggak sih sebenarnya, sebenarnya sih enggak. Soalnya kan dari cabai keriting juga itu, eh, misalkan kita tumpang sari itu nggak bisa 2 kali kita tanami bawang daun Oh, nggak bisa sama dua cabai kali. itu, nggak bisa. Mm-mm. Soalnya kalau si cabainya udah mulai berbunga itu kan otomatis kan ke bawangnya itu jadi Mm-mm. apa sih, kurang sinar Mm-mm. matahari, tertutup. Iya. Nah, menyebabkan bawang laut itu menjadi enggak kaku ya, jadi light, kayak lemas gitu bawangnya itu. Mm-mm. Kalau kurang sinar matahari, soalnya kalau bawang kurang sinar matahari itu jadi lemas. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, Kang. Begitu. Rekomendasinya itu Mm. ditumpang sari sama cabai keriting, Keriting. cabai merah besar mungkin. Jadi per cabai-cabean nih. Terus cabai-cabai ini. Oh, per cabai-cabean rekomendasinya. Oke deh, kalau gitu, Kang. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya nih, Kang. Dosis pemupukan untuk musim hujan atau curah hujan tinggi gimana, Kang, perbedaannya? Untuk pemupukan saya yang biasa saya lakukan sih tidak ada perbedaan ya Mm-mm. untuk di musim hujan atau di musim kemarau. Mm-mm. Sebenarnya sama saja sih, yang saya aplikasikan. Mm-mm. Jadi tidak ada perbedaan ya Terus kalau di musim hujan ada, maupun kemarau sama aja. sama aja ya. Oh, iya, iya. Oke deh, Kang, kalau gitu. Terakhir nih, Kang, saya mau nanya. Ini Kang Lalan mau fokus di bawang daun atau ada rencana untuk menyebar nih ke komoditas yang lainnya? Sementara ini ya mungkin saya Mm-mm. fokuskan di bawang daun dulu ya, karena Mm-mm. mungkin kalau dipikir-pikir sih cuman bawang daun yang memang waktunya itu memang fleksibel banget gitu. Mm-mm. Oh, dari waktu, Kita dari bisa, perawatan, itu termasuk mudah ya berarti kalau misalnya bawang daun? ya, bisa dikatakan ya termasuk fleksibel lah. Oh, fleksibel. Nah, ya fleksibel soalnya kan dari jadi tingkat pembelajaran kita itu jadi makin cepat gitu Kak. Mm-mm. Jadi karena waktunya memang tidak terlalu lama, mungkin ya Mm-mm. dalam 1 tahun itu, kan kita bisa tanam 3 kali, 3 kali maksimal 4 kali mungkin bisa lah dalam 1 tahun itu. Mm-mm. Jadi jadi proses pembelajaran kita dalam tanaman ini makin makin cepat gitu. Misalkan di musim sekarang itu kita misalkan ada, bukan kegagalan, ada kekurangan Mm-mm. perawatan di fase vegetatif. Ya.
Nah, kita bisa evaluasi eh, untuk penanaman yang selanjutnya 2 bulan yang akan datang kan kita bisa tanam lagi. Kita balik lagi ke fase vegetatif yang akan datang. Oh, iya, 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 Jadi ngerti, ngerti. proses pembelajaran itu jadi Hmm, makin cepat gitu, nggak beda sama misalkan cabai gitu. Kalau cabai kan mm-mm, dalam 1 tahun mungkin cuma 1 kali tanam ya. iya, Jadi proses pembelajaran itu jadi makin cepat gitu. Jadi makanya saya masih terfokus di bawang daun. bawang daun ya. Oke, oke, oke. Berarti sekarang fokusnya di bawang daun dulu, mendalami juga. Apalagi tadi sempat terkendala di bagian apa sih Kang tadi yang permasalahan penyakitnya? Pemasangan penyakitnya di busuk batang itu Kak. Ya, Kita oh jadi masih itu mah evaluasi. explore, ya, explore Kita cara masih ekspor. penanganannya ya. Betul, betul, Oke deh betul. Kang kalau gitu. Kang kebetulan kita dibatasi oleh waktu juga ya Kang. Jadi kita sudahi sesi tanya jawab kali ini. Iya, iya. Ya. Nah sebelum closing nih Kang, ada nggak pesan yang bisa Kang Lalan sampaikan buat sahabat Mutiara dan para penonton di rumah dan di mana saja? Siapa tahu ada yang mau terjun juga ke pertanian. Eh, Sebelumnya ya kalau kita terjun ke pertanian itu apa sih ya? Harus siap dengan segala konsekuensinya. Mm-mm, Tadi hamanya atau di mm-mm, kendalanya seperti itu karena memang kalau terjun di dunia pertanian itu kan kita bicara sama harga ya. Harga kan nggak ada harga yang pas. Jadi kita harus memang benar-benar siap lah mm-mm. menerima segala kemungkinan yang akan kita hadapi seperti itu. Oh, oke, Kang Lalan, terima kasih banyak ya, Kang. Terima kasih atas jawaban dan sharing-sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bisa bermanfaat juga. Ya, Oke, baik, kita sama-sama. sudahi ya, Kang, live kali ini. Oke, cukup sekian Bicara Tani episode 218. Silahkan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel NPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, wah, wah. Hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang diragukan. Pupuk Mutiara, janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, Pupuk tapi kebanyakan. Karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak Mutiara pasar kini gitu. formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 Oke, 16 Bu Ati. 16, 15 15 15, 15 9 20, lihat dari- 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini Bagaimana cocok untuk cara tanaman merawat hortikultura, apa? pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara Apa? berlambang burung dari PT Merauke tetap jaya.